Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu nggak bayar, gratis. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Rio. Kali ini saya akan memberitahukan ya, atau menjelaskan tentang tahapan seleksi Bintara PTU. Nah, ini sebenarnya kita sudah umumkan di pengumuman maupun di Instagram dan lain-lain sih. Nah, masih banyak yang belum tahu atau masih yang malas membaca terutama ya. Nah, tahapannya itu sebenarnya ada beberapa tahapan. Di antaranya Rikmin awal itu untuk memeriksa administrasi. Kalau di situ masih ada yang gagal, berarti dia nggak niat. Harusnya itu dia melengkapi administrasinya, contoh berkas pendaftaran dan lain-lain, itu SKCK, legalisir dan lain-lain. Untuk berkas yang dikumpulkan itu ada satu berkas asli itu yang untuk pegangan dan 2 fotokopi gitu. Jadi ada 3 berkas. Nah, tahapan kedua adalah rikes. Nah, di sini ini banyak nih yang gugur nih. Makanya sebelum mendaftar polisi atau tes itu kita harus check up dulu ke rumah sakit untuk mengetahui nih apa kelemahan kita, seperti itu. Yang ketiga adalah PESI 1, itu untuk mengukur gimana kepribadian kita, terus sikap kerja kita, terus cara berpikir kita, seperti itu. Kita nanti dites, ada beberapa macam tesnya, itu bisa 2-3 jam atau bahkan sampai sore, tergantung dari yang penguji maupun metode tesnya. Nah, untuk uji kesemapatan jasmani itu ada beberapa macam. Kesemapatan A, kesemapatan B, dan renang. Kesemapatan A itu adalah lari dia muterin lapangan atau stadion itu dengan kalau pengen nilainya bagus ya 6 putaran, 7 putaran itu nilainya bagus. Nanti kita jelaskan di video berikutnya untuk nilai-nilainya. Nah, kesemapatan B itu terdiri dari pull up, sit up, terus push up, shuttle run. Nah, terus kemudian renang itu gayanya bebas, mau gaya apapun yang penting sampai, berarti itu 25 meter nanti panjangnya. Nah, kemudian ada tes akademik. Tes akademik itu ada pengetahuan umum, wawasan kebangsaan tentang kayak Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, terus Bhinneka Tunggal Ika, seperti itu. Terus ada bahasa Inggris, ada lagi itu matematika, IPA atau IPS, seperti itu. Terus kemudian tahapan berikutnya Rikes 2 itu adalah pemeriksaan bagian dalam. Jadi ada ronsen dan tes-tes lainnya. Kemudian ada Rikpesi 2 itu nanti wawancara langsung dengan psikiater, itu. Terus PMK, pendalaman mental kepribadian, itu dari nanti yang mewawancarai adalah Paminal. Jadi kalau biasanya itu PMK sama PESI 2 ini digabung. Jadi separuh PESI, separuh PESI 2, separuh PMK. Nah, itu digabung. Jadi ganti-gantian seperti itu. Kemudian Rikmin akhir itu adalah untuk pemeriksaan administrasi akhir. Pemeriksaan administrasi akhir itu yang kurang di Rikmin awal itu bisa dilengkapi di Rikmin akhir. Contoh legalisir atau apapun yang biasanya kekurangan itu. Nah, baru sidang terbuka. Di situ biasanya itu sidang terbuka itu di ranking nilai-nilainya dari awal. Kan ada persentase yang masuk ranking itu apa aja, tahapan apa aja itu yang masuk ranking. Nanti saya akan jelaskan, atau yang ada nilainya akan saya jelaskan di video saya berikutnya. Nah, saat
sidang terbuka itu menunggu kuota dari Mabes. Jadi yang penentuan kuota itu dari Mabes. Jadi Polda itu menerima kuota dari Mabes, tinggal seumpama ada jumlah pesertanya 500 atau 400 lah jumlah pesertanya. Di saat sidang terbuka itu tinggal 400, tapi kuotanya dari Mabes itu untuk Polda A itu cuma 300. Jadi dari ranking 1 sampai 300 itu yang lulus terpilih, dan sedangkan yang 301 sampai 400 itu lulus tidak terpilih, seperti itu ya. Nah, selanjutnya di video saya yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang banyak gagal di Rikes. Nah, nanti saya akan bongkar-bongkar nih apa aja yang biasanya gagal di Rikes 1. Saksikan terus ya, jangan lupa di subscribe ini ya. Terima kasih.